Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kabiril muta'al. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'd, para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Masyhur, Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, Romo Kiai Haji Ahmad Habibullah Zaini, dan kepada yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Murattilul Quran Al-Ustadz Romo Kiai Haji Maftuh Bastul Birri dan segenap dzurriyyah Simbah Kiai Haji Abdul Karim serta segenap ibu nyai, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan karunia Allah insya Allah meliputi kita semua. Hal ini disabdakan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah wa yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya yang sahih, tidak berkumpul sekelompok manusia di salah satu rumah Allah, mereka berzikir mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mereka mengkaji firman Allah, melainkan Allah turunkan untuk mereka rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian Allah masukkan ke dalam hati mereka as-sakinah, ketentraman dan kebahagiaan. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat menaungi dan ikut hadir bersama mereka. Dan yang lebih dari itu semua, wa dzakaruhumullahu fi man indah, Allah menyebut mereka segenap orang-orang yang hadir di dalam perkumpulan semacam ini. Allah menyebut mereka di hadapan para malaikatnya dengan sebutan yang penuh dengan kebanggaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sejak awal kita duduk di sini, kita mengingat Allah. Dari sejak awal kita duduk di sini, kita mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan. Para santri yang telah menghatamkan Al-Quran, baik bin nazar maupun bil ghaib dari hafalan, mudah-mudahan Allah membukakan hati mereka dan memberikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Kita mendengar dari sejak awal lantunan pembacaan kitab suci Al-Quran. Dan setiap orang di antara kita di sini pasti merasakan ketentraman di dalam hatinya. Dan inilah bukti ucapan Nabi besar Muhammad SAW. Ketentraman, kebahagiaan di dalam hati
yang tidak akan pernah kita dapati di tempat lain. Tidak akan kita dapati di depan televisi kita. Tidak akan kita dapati tatkala kita duduk dengan orang-orang yang kita sayang. Hanya kita dapati tatkala kita mengingat Allah, tatkala kita berkumpul mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Benar yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ketentraman saat ini kita rasakan sebagai bukti kebenaran yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ambil kabar gembira. Allah saat ini sedang menurunkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya barusan ketika datang kemari, saya lihat yang hadir banyak sekali. Sampai keluar, saya tidak tahu berapa puluh ribu yang hadir, tapi banyak. Ini yang kita lihat dengan mata, tapi ambil kabar, yang tidak kita lihat dengan mata kita, yang hadir di tempat ini jauh lebih banyak. Siapa mereka? Para malaikat yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya. Malaikat ikut hadir bersama kita. Kita nggak menyaksikan, tapi kita percaya apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tatkala kita duduk dalam satu perkumpulan, hadir bersama kita seorang ulama, seorang kiai, orang yang saleh, kita bangga, kita senang. Kita merasa perkumpulan kita penuh dengan keberkahan tatkala mereka hadir. Dihadiri oleh para habaib, keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang istimewa dan spesial. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkumpulan kita di malam hari ini, para kiai, para ulama, para habaib keturunan Rasulullah hadir bersama-sama, dan malaikat yang jumlahnya sangat banyak ikut hadir bersama kita. Karena itu perkumpulan kita ini patut untuk dibanggakan. Bukan hanya kita yang membanggakan, bahkan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, membanggakan perkumpulan kita ini di hadapan para malaikatnya di langit. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang kitab suci Al-Quran, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau pernah mengatakan di dalam ucapannya, ala innahul bahrul muhit wa ghairuhu minal kutbi anharun tumaddu minal bahri. Kitab suci Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di pondok pesantren, kita belajar berbagai macam disiplin ilmu, baik itu hadis, fikih, sejarah, tafsir, dan lain sebagainya. Kitab-kitab kita pelajari yang sangat banyak. Itu yang kita pelajari. Dan yang ditulis, dikarang oleh para ulama, jumlah kitab-kitab sangat banyak sekali, gak terhitung. Itu semua, hadirin yang dimuliakan Allah, gak lebih dari setetes pemahaman mereka terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul law kana al-bahr midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan ya Muhammad, apabila lautan diubah oleh Allah
lautan, samudra diubah oleh Allah menjadi tinta. Dalam ayat yang lain, pepohonan yang ada di muka bumi dijadikan sebagai pena. Itu semua digunakan hanya untuk menjelaskan secara terperinci apa yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la nafidal bahar. Lautan akan habis dan sirna, sedangkan kalam Allah, firman Allah tidak akan pernah selesai untuk dibahas. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau pernah bilang tentang keagungan kitab suci Al-Quran. Allah Ta'ala, hadirin yang dimuliakan Allah, menurunkan kitab suci kepada para nabi-nabi terdahulu. Kepada Nabi Musa kitab suci Taurat, kepada Nabi Isa kitab suci Injil, kitab suci Zabur kepada Nabi Daud, dan suhuf, lembaran-lembaran suci kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan di dalam kitab-kitab suci tersebut terkandung segala sesuatu rahasia-rahasia Allah. Hingga pernah suatu hari ada satu orang sahabat Rasulullah SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Tatkala itu beliau sedang berjalan bersama Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar ini dahulunya seorang Yahudi, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Beliau seorang ulama Yahudi saat itu masuk ke dalam agama Islam, sehingga Ka'bul Ahbar ini mengetahui banyak tentang apa yang terkandung di dalam kitab suci Taurat. Sebab dia dulunya sebelum masuk Islam adalah seorang ulama besar di kalangan bangsa Yahudi. Kita kalau baca kitab Maulid Ad-Daiba, itu diriwayatkan al-hadits ats-tsani an Atha ibn Yasar an Ka'b al-Ahbar qala 'allamani abi at-Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Dalam kitab Maulid Ad-Daibai diriwayatkan suatu riwayat yang bersumber dari Ka'b al-Ahbar tentang kitab suci Taurat yang menyebutkan tentang kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bersama Ka'b al-Ahbar sedang berjalan di satu tempat, lebih tepatnya Siffin, tempat pertempuran yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya Muawiyah di kemudian hari. Itu waktu belum terjadi. Saat mereka berdua sedang berjalan di tanah lapang itu, tiba-tiba Ka'bul Ahbar berhenti sejenak dan mengatakan kepada sahabat ini, ketahuilah di tempat ini kelak akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran antara kaum muslimin. Ini sahabat mendengar itu bilang, awahyun ba'da Rasulillah, apakah ada wahyu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Engkau wahai Ka'ab berbicara tentang apa yang akan datang nanti, dari mana engkau tahu? Maka Ka'bul Ahbar bilang, aku ketika melihat tanah lapang ini, aku teringat kitab suci Taurat yang menyebutkan tentang sifat tanda tanah lapang yang aku lihat ini, dan menyebutkan tentang kejadian yang akan terjadi. Maka ditanya, memangnya apa yang ada di dalam kitab suci Taurat? Ka'bul Ahbar mengatakan, ketahuilah tidak ada sejengkal di muka bumi melainkan Taurat telah berbicara apa yang akan terjadi di atasnya sampai hari kiamat. Ka'bul Ahbar menyatakan demikian. Hadirin, ini adalah kitab suci Taurat.
terkandung di dalamnya rahasia-rahasia Allah. Kitab suci Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, demikian halnya kitab suci Injil, Zabur, dan lain-lainnya. Tapi itu semua, Al-Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan, segala ilmu, rahasia Allah yang terkandung di dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, semuanya disatu padukan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran menegaskan tentang Al-Quran wa muhaiminan alal kutub. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menegaskan ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang luput di dalam kitab suci Al-Quran. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun yang luput disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Dan yang lebih unik lagi, segala apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, semuanya disatu padukan oleh Allah di dalam suratul Fatihah yang kita baca setiap harinya di dalam sholat 5 waktu kita. Namun yang jadi pertanyaan besar, rahasia Allah, ilmu yang luas yang bagaikan lautan ini, kok kita nggak memahaminya? Al-Imam Ali bin Abi Thalib, hadirin wal hadirat, beliau pernah menyatakan juga di dalam ucapannya yang lain, apabila aku ingin menafsirkan satu ayat dari firman Allah, yaitu aku ingin menafsirkan Al-Basmalah, maka sungguh 1000 ekor unta tidak akan pernah mampu memikul tafsir yang aku tulis tentang Al-Basmalah, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada seorang ulama besar di negeri Hadramaut namanya Syekh Umar Al-Mihdhar Ibn Abdurrahman As-Saggaf. Beliau pernah mengatakan, "Lau aradtu an ufassira qaulahu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir la awgartu 70 jamalah." Beliau katakan, kalau saya ingin menafsirkan firman Allah barusan yang aku bacakan, yaitu ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha dalam surat Al-Baqarah, maka sungguh 70 ekor unta tidak akan pernah mampu memikul tafsir yang aku tulis untuk satu ayat itu. Ada lagi seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Al-Maulid. Beliau katakan, "Lau aradtu an ufassira qaulahu ta'ala apabila aku ingin menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-A'la yang berbunyi Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Ini ayat walladzi qaddara fahada. Kalau aku ingin menafsirkan ayat ini, la'ajaztu katabatad dunya, saya akan membuat para juru tulis di muka bumi tangan mereka menjadi patah. Saking luasnya pemahaman mereka tentang Al-Quran, hingga Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah, beliau mengatakan, "Lau dhalla alayya ibili lawajadtuhu fil Quran." Saya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau kehilangan unta, maka sungguh saya akan dapati unta saya ada di dalam Al-Quran. La ilaha illallah.
Begini kitab suci Al-Quran. Dan beginilah dahulu orang-orang yang bertakwa mengambil ilmu dari Al-Quran. Hingga Imam Ali bin Abi Thalib bilang, kalau aku kehilangan unta, aku akan dapati di dalam Al-Quran. Nah, kita sekarang hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita petik dari Al-Quran? Tidak cukup hanya sekedar huruf-huruf yang kita hafal, yang kita baca. Tapi sungguh di bawah setiap huruf terdapat ma'ani, terdapat rahasia-rahasia Allah, terdapat ilmu yang apabila kita kaji, maka sungguh seluruh umur akan habis, sedangkan firman Allah tidak akan pernah habis untuk dikaji. Namun ketahuilah, yang dibutuhkan untuk mengkaji firman Allah bukan kecerdasan, tetapi yang dibutuhkan untuk memahami firman Allah dengan pemahaman yang sesungguhnya, yang benar, yang sahih adalah kesucian jiwa, hati, dan batin. Sebab selama hati dan jiwa penuh dengan penyakit hati, penuh dengan kotoran, maka sungguh kita tidak akan pernah mampu menggali ilmu rahasia-rahasia Allah yang terpendam di dalam kitab suci Al-Quran. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa yang Allah nyatakan? Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal al-mutahharun. Kalimat la di sini linnafi, sebagai kabar dari Allah bahwasanya tidak ada yang dapat menyentuh Al-Quran melainkan mereka orang-orang yang suci. Apabila fuqaha menyatakan bahwasanya fisik Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh mereka orang-orang yang suci dari hadas kecil maupun hadas besar, itu fisik Al-Quran. Maka bagaimana kiranya dengan ma'anil Quran, dengan rahasia-rahasia Allah yang terkandung di dalam Al-Quran, apakah mungkin disentuh oleh mereka yang memiliki hati yang kotor dan penuh dengan hal-hal yang dimurkai Allah? Karena itu, sucikan hati kita, bersihkan hati kita dari segala hal yang dimurkai oleh Allah, maka kita akan dapati keajaiban di dalam kitab suci Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam firman Allah yang berbunyi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.
Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan tentang sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian antara siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Sang Pencipta bagi mereka. Siapa? Ulil albab. Kita selalu dengar tentang ulil albab. Kalimat ulil albab itu siapa sebenarnya? Kalau kita kembali kepada terjemahan Al-Quran, ulil albab adalah orang-orang yang punya akal. Ya, ulil ugul ditafsirkan demikian. Tetapi ada hal penting yang harus kita perhatikan di sini. Kenapa Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran ulil albab, tidak menyatakan ulil ugul? Allah menyatakan ulil albab, orang yang memiliki albab, walaupun diterjemahkan dengan akal. Tapi kenapa Allah nggak bilang ulil ugul langsung aja? Sebab biar kita tahu al-aql dengan albab jamak lub berbeda pada hakikatnya. Akal boleh jadi ini akal yang kita fahami, tapi ulil albab, pemilik lub, albab itu jamak daripada lub. Lub itu adalah intisari. Intisari dari akal. Maksudnya apa? Akal, kalau kalimat akal ya akal secara umum, tapi kalimat lub adalah akal yang murni dari noda-noda selain akal. Akal yang betul-betul murni, tidak dipengaruhi oleh pengaruh apapun, baik yang datang dari dalam maupun luar. Akal yang murni itu namanya lub. Kalau cuma sekedar akal, kita semuanya punya akal. Orang non muslim bisa jadi mereka punya akal untuk berpikir, tetapi kenapa akal yang mereka miliki nggak membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab Allah nyatakan alam semesta yang ada ini menunjukkan tanda-tanda keagungan Allah bukan untuk orang yang berakal, tapi untuk orang-orang yang memiliki kemurnian akal. Akal yang betul-betul murni, yang tidak terkontaminasi oleh apapun. Makanya kita katakan tadi, mereka orang-orang yang betul-betul memahami rahasia Allah di dalam Al-Quran hanyalah orang-orang yang suci jiwa dan hatinya dari segala kotoran yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis sebagaimana di dalam ayat ini, akal yang murni, yang suci, yang tidak terkontaminasi dari apapun, mereka akan memahami bahwasanya alam semesta ini menunjuk kepada Allah Ta'ala Sang Pencipta. Oleh karena itu, Abul Atahiyah, beliau pernah mengatakan di dalam syairnya, "Aya ajabah kaifa yu'sal ilah am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli tahrikatin wa taskinatin lahu atharun syahidu wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid." Abul Atahiyah, beliau mengatakan, aku heran bagaimana seseorang mampu melanggar Tuhan, dan aku heran bagaimana seorang penentang berani menentang Tuhan. Padahal wa fi kulli tahrikatin wa taskinatin lahu atharun syahidu, setiap sesuatu yang bergerak maupun yang diam di alam semesta ini adalah tanda keberadaan Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu, segala sesuatu di alam semesta ini adalah tanda bukti keberadaan Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal.
Inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam yang saling bergantian, la ayatin li ulil albab, adalah tanda-tanda bagi mereka orang-orang yang memiliki lub, yang memiliki kemurnian akal yang tidak terkontaminasi. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah, yang senantiasa ingat kepada Allah. Hadirin wal hadirat, di sini dititik beratkan oleh Allah. Kita diminta untuk senantiasa ingat kepada Allah. Ya ahlul Quran, wahai para pemikul Al-Quran, banyak-banyaklah berzikir dan mengingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, tatkala mereka berbaring. Apa maksudnya? Manusia nggak keluar dari tiga keadaan ini. Kita kalau nggak berdiri, kalau nggak duduk, atau kita berbaring. Ada lagi keadaan selain itu? Nggak ada. Maksudnya apa? Mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah di setiap keadaan mereka. Setiap waktu mereka ingat kepada Allah. Dan beginilah keadaan orang-orang yang beriman, wahai ahlul Quran. Orang yang percaya akan keberadaan Allah, bagaimana mungkin dia lupa, dia lalai kepada Sang Pencipta? Sebab segala sesuatu yang ada di alam semesta akan mengingatkan dia terhadap Sang Pencipta Allah Ta'ala. Orang yang betul-betul ingat kepada Allah, senantiasa merenung dan berfikir terhadap ciptaan Allah, fikir dan zikirnya akan menghantarkan dirinya kepada sesuatu keyakinan. Apa keyakinan tersebut? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan alam semesta ini batil dan sia-sia. Akan menghantarkan kepada kita kepada keimanan yang hakiki, keyakinan, puncak keyakinan yang tinggi di sisi Allah, yang dinyatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, lau kushifal ghita mazdadtu yakina. Kalau hijab ini diangkat oleh Allah, udah nggak bertambah lagi keyakinanku, udah sampai di puncaknya, udah pol. Itu iman yang dimiliki Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah keyakinan dan keimanan yang semacam ini. Intinya, banyak berzikir kepada Allah, banyak merenung, sucikan hati dari segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kaji terus Al-Quran siang dan malamnya kita. Hadirin wal hadirat, orang yang punya iman kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah, dan orang yang punya kesibukan mengkaji firman Allah. Demi Allah, orang semacam ini nggak punya waktu untuk sibuk dengan media sosial. Orang yang sudah tenggelam di lautan firman Allah, asyik mengkaji kalam Allah, ya mohon maaf, dia akan merasa jijik untuk berkecimpung di dunia luar sana. Nggak punya waktu untuk menanggapi keributan orang di luar sana. Kenapa? Dia udah mencicipi
manisnya firman Allah. Bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran? Orang-orang sebelum kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, lihat bagaimana mereka dengan Al-Quran. Siang dan malam kesibukan mereka membaca Al-Quran, bukan pegang handphone. Ditanya beberapa ulama, bagaimana keadaan para pendahulu kita dari ulama, keadaan mereka dengan Al-Quran? Dijawab persis seperti keadaan kalian dengan handphone dan media sosial. Kita dapatin, kita pegang handphone 24 jam gak berhenti. Ganti status, lihat status, ngelihat apa kabar yang baru di media sosial, 24 jam nih, nempel terus, ada lemnya. Para pendahulu kita dengan Al-Quran, keadaan mereka dengan Al-Quran persis seperti keadaan kita dengan media sosial. Gak bisa lepas mereka dari Al-Quran. Karena itu kita akan dapati banyak dari para kiai kita, ulama-ulama sebelum kita, kesibukan mereka baca Al-Quran. Hingga banyak dari mereka, dari para kiai kita, para pendahulu kita, ulama-ulama kita, yang sehari semalam terkadang menghatamkan 2-3 kali hatam Quran. Dan ini, hal semacam ini bukan hal yang sudah lama, berabad-abad lalu. Tidak, mungkin banyak dari orang-orang tua kita yang pernah menyaksikan guru-gurunya yang sebelumnya seperti ini keadaannya, para kiai, para ulama yang terdahulu. Sehari bisa 3 kali hatam Quran. Para habaib dulu juga demikian. Ada seorang ulama besar di negeri Hadramut, namanya Imam Abdurrahman As-Saggaf. Siang malamnya sibuk sama Al-Quran, siang dan malamnya sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai setiap hari menghatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali. Kita mungkin kok bisa ya sehari semalam 8 kali hatam Quran? Kapan bacanya? Kapan istirahatnya? Jangan heran, lihat orang yang pegang handphone. Ulama kita yang terdahulu tuh, yang hatam Al-Quran 8 kali, sekian kali sehari semalam. Kalau ngelihat orang zaman kita bingung, kok bisa ya tangan mereka nih gak berhenti pegang handphone. Sama seperti kita heran dengan mereka, kok bisa 8 kali hatam Quran sehari semalam. Sebab mereka memanfaatkan waktu mereka untuk ibadah kepada Allah. Gak rela berlalu begitu aja dari waktu mereka, melainkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari semalam 8 kali hatam Quran. Ada seorang minas sholihin di Palembang, wafat sekitar 20 tahun yang lalu lebih kurang. Iya. Namanya Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Syihab. Orang yang soleh, yang takwa kepada Allah. Sekitar 20 tahun lalu wafatnya. Ada satu orang datang kepada beliau sekitar jam 10 pagi waktu duha. Wal Habib biasanya lepas sholat subuh duduk di rumahnya, beliau zikir, baca Quran, ngaji. Kadang kalau ada tamu terima tamu. Hari itu kebetulan datang satu orang, nanya sama Habib Ahmad bin Zaid bin Syihab, Habib, saya bingung. Saya dengar cerita bahwasanya ada seorang ulama habaib di Hadramut, namanya Imam Abdurrahman As-Saggaf, sehari semalam menghatamkan Al-Quran 8 kali hatam Quran. Kok bisa? Bagaimana itu caranya? Habib Ahmad bin Zaid bin Syihab dengar begitu pertanyaan ini, beliau hanya tersenyum bilang, ya bisa mereka memanfaatkan waktu. Tapi ini orang tetap nggak percaya, masih penasaran, diulang-ulang lagi pertanyaan. Sampai Habib Ahmad bilang, ya waladi, wahai anak, saya dari tadi subuh sampai sekarang nih jam 10 pagi
Saya baca Quran, nih udah tinggal juz terakhir nih, udah mau hatamin Quran. Kalau bukan karena engkau datang, saya kali udah hatam Quran barusan. Dari pagi sampai jam 10. Ini contoh nyata depan mata kita. Tatkala mereka betul-betul menikmati Al-Quran, asyik membaca Al-Quran, waktu mereka berlalu di dalam Al-Quran nggak berasa. Makanya Habib Abdullah bin Alul Haddad ketika menggambarkan tentang kaum solihin sebelum kita, beliau bilang, Qaumun idza arkhadh dhalamu suturuh lam tulfihim rahnul wita wal majai bal talgahum umudal maharibi quwaman lillahi akrim bis sujudir rukai yatluna ayatul Qur'an tadabburan fihi walakal ghafilil mutawazzi'i ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعي ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي. Hai Abdullah Haddad, sahib ratib, beliau pernah bilang tentang para ulama sebelum kita, tentang kaum solihin. Mereka adalah kaum yang kalau datang kegelapan malam, kita nggak bakal dapetin mereka di atas empuknya tempat tidur atau di bawah hangatnya selimut, enggak. Tapi kita akan dapati mereka berdiri bagaikan tiang-tiang masjid. Ngapain? Mereka sholat sambil membaca Al-Quran. Itu keadaan mereka setiap malam. Lihat Rasulullah SAW bagaimana. Ada satu sahabat bilang, saya pernah ikut sholat di belakangnya Rasulullah SAW. Bahkan di dalam haditsun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Sayyidatuna Aisyah cerita, beliau bilang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun malam sampai bengkak kakinya. Saya mau tanya, tunjuk tangan, siapa di antara kita tahajud malam sampai bengkak kaki? Ada gak? Main bola bengkak kaki banyak. Jalan-jalan di pasar sampai kaki keseleo banyak. Tapi saya mau tanya, bangun malam sampai bengkak kaki, ada apa enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Bengkak kakinya. Dalam satu riwayat disebutkan, Nabi kalau tahajud malam, terkadang beliau sholat 11 rakaat, terkadang 13 rakaat, kalau lagi banyak hingga 15 rakaat, atau terkadang 7 rakaat atau 5 rakaat, sebagaimana riwayat al-muta'addidah yang agak banyak. Satu sahabat cerita, saya pernah ikut sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, sholat malam. Ketika saya sholat malam di belakang Rasulullah SAW, Nabi bangun tengah malam, ambil wudhu, beliau berdiri ngadep kiblat sholat. Ketika saya lihat Nabi Muhammad sholat, saya bangun. Ini sahabat bilang, saya ambil wudhu, saya sholat di belakang Rasulullah SAW. Ternyata dalam sholat malamnya Rasulullah, Nabi memulai sholat malamnya dengan membaca suratul Fatihah, terus masuk baca suratul Baqarah. Beliau baca suratul Baqarah, saya mendengarkan bacaan Rasulullah dari belakang dengan nikmatnya, asyik. Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya itu waktu tatkala seseorang mendengarkan bacaan indahnya Rasulullah SAW. Allah, dia sholat di belakang Rasulullah mendengar bacaannya Rasulullah, suratul Baqarah. Saking asyiknya, nggak berasa. Itu surat Al-Baqarah dalam satu rakaat itu diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat ikut. Ya tapi lumayan, berdiri baca surat Al-Baqarah, kaki gemeter, pegel. Ini sahabat bilang, saya kira tatkala Nabi menyelesaikan surat Al-Baqarah akan langsung ruku. Ternyata enggak.
Beliau lanjut surat yang berikutnya. Surat apa? Ali Imran. Beliau baca surat Al-Imran, Ali Imran dari awal sampai akhir. Ini sahabat kaki mulai apa bahasanya, cekak-cekot. Iya, mulai sakit kakinya, gemeter. Al-Baqarah nyambung Al-Imran. Dia merasa, wah, lepas Al-Imran Nabi bakal ruku. Ternyata enggak. Lanjut surat yang berikutnya. Surat apa? An-Nisa. Nabi baca dari awal sampai akhir. Ini udah enggak kuat dia. Bayangin hadirin wal hadirat, ada enggak di antara kita kuat diri baca Al-Baqarah, Al-Imran, wan Nisa sekaligus? Selesai surat An-Nisa, dia kira Nabi bakal ruku. Ternyata enggak. Lanjut surat yang berikutnya, surat Al-Maidah. Beliau baca sampai habis. Ini sahabat bilang, saat itu terlintas di hati saya untuk melakukan sesuatu yang enggak baik. Apa itu? Katanya, apa yang terlintas? Saya udah mau tinggalin Rasulullah, sholat sendiri deh, saya enggak kuat. Dia bilang begitu. Tapi ternyata usai suratul Maidah, Nabi ruku. Gembira ini sahabat, ruku di belakang Rasulullah. Akhirnya ruku juga Rasulullah. Setelah baca Al-Baqarah, Al-Imran, wan Nisa, suratul Maidah, ruku Nabi. Ternyata rukunya panjangnya hampir sama dengan beliau waktu diri ini tuh. Masya Allah. Kemudian beliau i'tidal dan sujud. Sujudnya juga lama. Setelah sujud, beliau berdiri untuk melanjutkan baca Al-Quran. Itu baru 1 rakaat. Tadi kita bilang Nabi terkadang 11 rakaat. Kalau lagi panjang hingga 13 sampai 15 rakaat. Itu 1 rakaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, nggak capek Nabi? Capek sampai bengkak kakinya. Bukan nggak capek, capek bengkak kata Sayyidatuna Aisyah kakinya. Tapi kenapa? Beliau menikmati. Beliau asyik. Beliau sadar yang beliau baca adalah firman Allah. Saya tanya hadirin wal hadirat, kita ini manusia, walillahil matsalul a'la. Kita manusia, kita mencintai seseorang, betul? Tatkala kita mencintai seseorang, kecintaan yang tulus, apa yang paling kita suka dari kekasih kita? Saat-saat yang bagaimana? Yang paling kita sukai dengan kekasih yang kita cintai adalah saat-saat tatkala kita berduaan dengannya. Iya kan? Hadirin, orang yang kenal Allah heran kok nggak jatuh cinta dengan Allah. Anugerah Allah, karunia Allah, nikmat Allah yang tanpa pamrih diberikan kepada kita, terus nggak membuat kita jatuh cinta kepada Allah. Ada apa dengan kita? Kemana keimanan kita? Makanya dalam haditsul qudsi dinyatakan oleh Allah, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lail nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhluwa bihabibih. Dalam suatu haditsul qudsi Allah Ta'ala bilang, dusta yang mengaku cinta kepadaku, yang apabila datang kegelapan malam dia tidur melupakan diriku. Bukankah setiap pecinta paling suka ketika dia berduaan dengan kekasihnya? Wahai ahlul Quran, wahai orang-orang yang dipikulkan di atas pundaknya Al-Quran, tidakkah kita mencintai Allah? Orang yang udah kenal Allah pasti jatuh cinta dengan Allah. Dan orang kalau udah jatuh cinta sama Allah, nggak punya tempat di hatinya untuk selain Allah.
Orang kalau udah jatuh cinta kepada Allah, nggak punya tempat bakal kotoran-kotoran dunia untuk masuk ke benak pikirannya dan hatinya. Nggak ada tempat, nggak ada waktu bakal yang lain. Sibuk dengan Allah, sibuk dengan firman Allah. Ini yang harus kita lakukan. Bersihkan hati kita, cintai Allah, kaji firman Allah, tinggalkan selain Allah. Demi Allah, nggak ada yang lebih baik dari Allah. Gak ada yang lebih baik dari Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli Al-Quran yang hakiki. Ahli Al-Quran, Nabi Muhammad SAW bilang, tahu apa cirinya ahli Al-Quran? Gak ninggalin sholat witir. Innallaha witrun yuhibbul witrah fa'autiru ya ahlal Quran. Nabi Muhammad bilang, Allah tuh ya esa, tunggal. Tunggal ini kan apa namanya, ganjil, bilangan kan ganjil. Dan Allah suka dengan bilangan yang ganjil. Oleh karena itu kalian, wahai ahlul Quran, jangan pernah tinggalkan sholat witir, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan Rasulullah untuk ahlul Quran. Jalankan sholat witir, jalankan sholat duha, makmurkan waktu kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah menjadi ahli Al-Quran yang sejati, bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat para ulama kita, para kiai kita yang telah mendahului kita, dan Allah mencatat pahala yang besar untuk mereka. Ambil kabar hadirin, setiap huruf yang kita baca dalam kitab suci Al-Quran itu pahalanya besar. Dicatat oleh Allah 10 kebaikan. Itu pahala minimal. Al-Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan, kalau seseorang membaca Al-Quran di dalam sholatnya dalam keadaan berdiri, setiap satu huruf itu dicatat oleh Allah 100 pahala. Nabi SAW bilang, la agulu alif lam mim harf. Saya tidak menyatakan bahwasanya kalimat alif lam mim itu satu huruf, tapi saya nyatakan, kata Rasulullah, alif harf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, hitung berapa huruf dalam Al-Quran. Itu kalau kita baca. Dan ambil kabar, ini pahala gak terputus pada kita doang, tapi guru-guru, para masyayikh, para asatidah yang ngajarin kita membaca Al-Quran, mereka juga sekalipun mereka tidur di rumah, tapi pahala Al-Quran yang dibaca oleh para santri, mereka mendapatkan pahalanya. Bahkan yang lebih dari itu, orang-orang tua kita nih, ibu bapak kita, mungkin ibu bapak kita nggak bisa baca Quran, tapi tatkala anak-anaknya bisa baca Quran, hafal Al-Quran, kelak di hari kiamat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan mahkota sebagaimana dalam riwayat untuk kedua orang tuanya, mahkota yang lebih terang dari cahaya matahari, katanya Nabi Muhammad SAW. Itu bakal orang tuanya, bagaimana sang anak yang hafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlimpah bakal kita sekalian. InsyaAllah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, acara yang kita hadiri di malam hari ini bawa keberkahan untuk kita sekalian. Dan ambil kabar gembira, perkumpulan ini insya Allah menjadi penyebab kegembiraan di hati Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli Al-Quran, dan dijadikan umat Nabi Muhammad SAW kesibukan mereka dengan Al-Quran, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbal Alamin. Dan kita mohon kepada Allah agar memberikan kesehatan kepada para masyayikhna, para kiai kita, para guru-guru kita, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina ya rab syarra ma qadait, فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت،
تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين ويا أجود الأجودين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.